Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office, tips dan trik komputer. Jadi baik teman-teman ya, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat dinanti-nantikan oleh rekan-rekan guru sekalian, yaitu yang dinantikan semoga lulus 16 Desember 2021 pengumuman hasil tes P3K guru tahap yang kedua. Semoga nggak molor lagi. Nah oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi perlu teman-teman pahami atau garis bawahi bahwa di sini pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Jadi bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu akan dilaksanakan 16 Desember 2001. Kalau jadwal ini tidak berubah atau tidak mundur lagi, maka bahwasanya untuk masa sangga kedua atau masa pengajuan sangga itu langsung dilaksanakan 1 hari setelah pelaksanaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 2, yaitu 17 sampai dengan 19 Desember, berarti 17, 18, 19, berarti ada sekitar 3 hari untuk masa sangga atau masa pengajuan sangga kedua. Kemudian dari pihak Panselnas sendiri di poin ke-7 akan menjawab sangga atau tanggapan sangga itu langsung dijawab pada hari terakhir pengajuan masa sangga, yaitu mulai tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember. Berarti agak lama ini jawab sangganya yang dari pihak Kemendikbud atau pihak Panselnas teman-teman, yaitu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hampir 1 minggu waktunya teman-teman ya untuk jawab sangga dari pihak Panselnas. Nah, setelah nantinya diumumkan terkait jawab sangga atau tanggapan sangga, maka nantinya akan ada pengumuman pasca sangga kedua. Nah, yang pertama itu kan tadi pengumuman hasil seleksi kompetensi kedua itu besok teman-teman ya, tanggal 16 Desember 2021 kalau tidak molor ya. Nah, kemudian untuk pengumuman pasca sangga kedua itu 30 Desember 2021. Jadi tetap bulan ini ya untuk tahap kedua pengumuman pasca masa sangga tahap kedua. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira apakah untuk pengumuman seleksi kompetensi kedua itu atau untuk tahap ketiga apakah dilaksanakan di tahun 2021? Kalau kita lihat untuk pengumuman pasca sangga saja itu dilaksanakan pada tanggal 30 Desember ya untuk pengumuman pasca sangga tahap kedua. Nah, pertanyaan tahap ketiga bagaimana? Nah, kita masih melihat terkait kebutuhan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Untuk tahap ketiga kita belum bisa berbicara banyak. Oke, kita lanjut lagi ke informasinya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya ketika nantinya teman-teman sudah mengikuti tahap pertama, tahap kedua, dan anggaplah teman-teman mengadakan tahap ketiga atau bisa jadi tahap ketiga ditiadakan atau ada. Nah, setelah itu akan ada kemungkinan tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Yang kedua, lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, yang orange ini itu akan dilaksanakan yang namanya optimalisasi formasi. Artinya guru-guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mencapai passing grade itu akan menempati formasi-formasi yang masih kosong dalam optimalisasi formasi. Tentunya kalau misalkan yang formasinya 1, 2, 3 yang mau dioptimalisasi sedangkan guru honorer yang antri dalam optimalisasi itu lebih banyak, maka akan dilakukan lagi perengkingan berdasarkan nilai terbaik. Beda lagi kalau memang guru honornya sedikit dan formasi yang dioptimalisasi yang kebutuhannya masih kosong lebih banyak, itu bisa jadi langsung ditempatkan teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ke pokok permasalahan. Nah, di sini untuk optimalisasi teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Nah, seperti ini bahwasanya optimalisasi itu adalah penempatan
berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes, dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K, seperti itu ya. Ini adalah pengertian dari optimalisasi, seperti itu. Nah, kemudian kita ke informasi dari jpnn.com. Di sini dikatakan peserta tes P3K guru tahap kedua saat ini sedang harap-harap cemas. Pada 16 Desember mereka akan melihat pengumuman Panselnas apakah akan dinyatakan lulus atau tidak. Menurut Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Titi Purwaningsi, ada perbedaan antara guru honorer, guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG menantikan pengumuman tes P3K tahap kedua ini. Nah, jadi di sini ada semacam keraguan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini informasi dari jpn.com teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan di jpnn.com bahwasanya guru swasta dan lulusan PPG tetap tidak sebesar guru honorer negeri. Ini karena mereka sudah mengantongi nilai kompetensi teknis 500 poin. Yang ketar-ketir ini guru honorer negeri, apalagi yang sudah 2 kali ikut tes. Mereka sebenarnya sudah nggak semangat lagi, kata Titi kepada jpnn.com Selasa 14 bulan 12 tahun 2021, seperti itu ya. Jadi di sini yang ketar-ketir ini adalah guru honorer negeri. Apalagi yang sudah 2 kali ikut tes teman-teman ya. Mereka ini sepertinya nggak semangat lagi. Ini kata Ibu Titi kepada jpnn.com. Nah, meski sudah menjadi guru P3K, Titi masih menjadi tempat pengaduan bagi guru honorer negeri. Pasalnya pada seleksi kedua ini banyak guru honorer negeri K2 yang melampaui passing grade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut lagi membacanya. Nah, di sini, namun hal itu belum menjamin bisa lulus formasi P3K ya, seperti itu ya. Jadi, namun hal itu belum menjamin bisa lulus formasi P3K. Di sini Ibu Titi mengungkapkan bahwasanya para guru honorer negeri ramai membahas hasil tes P3K tahap kedua. Guru swasta dan lulusan PPG rata-rata memiliki angka tertinggi melebihi passing grade. Tentunya seperti itu ya, karena guru swasta lulusan PPG itu pasti memiliki serdik ya. Bukannya mau mendahului Panselnas, tetapi kalau melihat hasil tesnya, sepertinya guru swasta lulusan PPG yang paling banyak mengisi formasi di sekolah negeri. Ungkapnya seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh mendahului Panselnas karena pengumuman kan besok ya. Kita tunggu saja sampai besok. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Prediksi Ibu Titi, karena ketentuan kelulusan P3K guru tahap 2 ini tidak ada proteksi lagi bagi guru honorer negeri. Semua peserta berhak mengisi formasi P3K asalkan lulus passing grade dan ranking terbaik. Nah, ini yang ranking terbaik ya, lulusan passing grade kan banyak, tapi yang ranking terbaiknya itu yang tidak banyak sih sebenarnya teman-teman ya. Boleh berharap dalam penentuan kelulusan nanti Panselnas tetap memberikan prioritas bagi guru honorer negeri. Seperti itu ya. Oke. Kita cek lagi di sini. Nah, jika tidak ada guru honorer negeri yang memenuhi passing grade, barulah formasinya diisi guru swasta dan lulusan PPG. Ini harapan dari Ibu Titi ya. Semoga pengumumannya nggak molor. Mudah-mudahan guru honorer negeri tetap diberikan prioritas dalam seleksi P3K guru tahap yang kedua ini, seru Ibu Titi Purwaningsi. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.